Provinsi Jawa Tengah sebenarnya bukan wilayah yang asing dengan ancaman pergerakan tanah. Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah menyebut ada 20 kabupaten dan kota yang masuk zona rawan tanah gerak. Wilayah perbukitan di bagian selatan dan barat Jawa Tengah tercatat sebagai kawasan paling rentan. Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Brebes hingga Tegal termasuk dalam zona rawan menengah hingga tinggi. Tanah gerak yang terjadi di Tegal dikategorikan sebagai jenis scraping atau rayapan tanah. Pergerakan massa tanah atau batuan terjadi sangat lambat dan berlangsung dalam waktu lama. Di dalam peta rawan gerakan tanah yang kami miliki dan kami plotting seluruh kejadian bencana yang terjadi, bencana longsor yang terjadi di Jawa Tengah ini masuknya ke dua zona tinggi dan zona menengah. Jadi tidak ada yang terjadi pergerakan di zona aman atau hijau. Jadi masuknya ke merah atau yang ke kuning. Jadi memang sudah ada secara geologi, secara potensi, mereka secara alamiah sudah ada bakatnya. Nah, ditambah pemicu-pemicu eksternal seperti aktivitas budidaya manusia, pemanfaatan lahan, kegiatan pemotongan lereng, tebing, termasuk di dalamnya kegiatan pertambangan, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah satu lagi tadi, faktor alam, curah hujan, itu sangat berpengaruh. Di mana kalau potensinya kuning atau merah dengan curah hujan yang tinggi, maka kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh bupati wali kota se-Jawa Tengah setiap bulannya agar waspada terhadap daerah-daerah yang kami overlaykan berada pada zona kuning atau rawan menengah dan zona merah rawan tinggi dengan curah hujan yang tinggi. Itu sudah kami sampaikan sampai ke tingkat camat. Lantaran didominasi jenis tanah lempung yang mudah mengikat air, maka risiko pergerakan tanah makin tinggi. Terjadi hal yang sama, gerakan tanah jenis creeping atau rayapan, yaitu gerakan tanah karena litologi di bagian bawahnya itu ada lempung yang mempunyai sifat mudah mengerut dan mengembang apabila terjadi atau terisi oleh air. Sehingga apabila terdapat hujan selaku pemicu eksternal dari sisi selain faktor alamiah geologinya, dari eksternalnya itu dipicu oleh curah hujan yang tinggi dengan durasi yang lama yang mengakibatkan lempung tersebut mengalami kejenuhan dan istilah awamnya itu membubur lah gitu. Sehingga konsolidasi dari lempung itu sendiri menjadi lemah dan mengakibatkan karena didukung oleh adanya kemiringan lereng juga, maka dia bergerak secara pelan-pelan lambat ke arah titik yang lebih rendah. Meskipun sudah mahfum warganya bermukim di zona rawan tinggi pergerakan tanah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal mengaku tidak mudah merelokasi warga. Pencarian lahan pengganti terbentur persetujuan rekomendasi. Hari keempat itu sudah mencari lokasi untuk Buntara. Secepat itu. Tetapi keterbatasannya adalah di Desa Padasaru tidak ada lokasi-lokasi yang aman secara bencana. Hampir semuanya wilayah ungu. Ya, di peta itu ada zona pergerakan tanah bergerak itu termasuk skalanya skala sedang seperti itu. Jadi Rawan apa itu Pak kalau warna ungu? Rawan longsor dan rawan bergerak seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika kita memilih lokasi itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari dinas terkait, yaitu ESDM. Ketika pertama kami mengajukan di sekitaran kawasan, ada di lokasi kawasan hutan seluas 15 hektar, ternyata setelah dicek kita tidak mendapatkan rekomendasi. Di lokasi 2 juga nggak aman, itu yang sedang dibuka ya. Gitu. Nah, itu pun dari luasan bengkok total sekitar 12 hektar hanya 4,5
4,6 atau 4,7 ya yang direkomendasi untuk Bintara. Bencana tanah gerak di Jawa Tengah bukan sekedar bencana musiman. Data dan kajiannya sudah ada dan terpampang jelas. Ancamannya terus berulang dan menjalar ke beberapa wilayah. Tidak semestinya menunggu korban berjatuhan, berulang lagi dan lagi. Pemerintah hanya punya dua pilihan, merelokasi warga ke wilayah yang aman atau harus bolak-balik tergagap menetapkan status tanggap darurat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.